Shalom semuanya, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai ciptaan baru, saya sering mengatakan bahwa ketika kehidupan orang Kristen selalu bermasalah, berarti kita sungguh-sungguh dimusuhi oleh iblis. Ketika kehidupan orang berdosa, ketika tidak ada masalah karena mereka berjalan searah dengan jalan si iblis. Orang Kristen, umat Tuhan selalu berlawanan dengan si iblis dan selalu ada kehidupan kita yang terganggu, kehidupan kita yang direcoki, kehidupan kita yang ingin dikalahkan. Saudara sekalian, kita harus tahu, Alkitab mengajarkan musuh kita, lawan kita adalah yang tidak kelihatan, adalah si iblis itu. Saudara sekalian, mari kita lihat bacaan kita hari ini di dalam Kolose 4 ayat kedua. Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa perlawanan kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa di udara, kuasa-kuasa kegelapan setan dan iblis. Dan dia menasihat kita untuk melengkapi hidup kita dengan semua perlengkapan persenjataan Allah. Dan di akhir daripada firman itu dikatakan berdoalah dengan tekun. Hari ini kita dinasihati di dalam kitab Kolose sebagai umat ciptaan baru. Kita harus bertekun, berdoa, dan berjaga-jaga dalam doa kita. Bertekun artinya kita dengan terus-menerus dengan tabah berhubungan dengan Tuhan. Terus-menerus berarti kita harus kuat sepertinya HP kita agar kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan, hubungan dengan baik dengan apapun yang kita ingin lakukan dengan HP kita, kita harus punya power, baterai yang charge full senantiasa dan signal yang penuh terus. Demikian dalam kehidupan kita, bertekun, semangat yang kuat, tabah, bertekun terus-menerus dengan power, dengan kewaspadaan yang benar-benar hanya kepada Tuhan. Karena, sekali lagi, lawan kita, iblis itu, bukan darah dan daging, tetapi kuasa kegelapan yang bisa datang, sekonyong-konyong bisa datang tanpa kita ketahui, bisa merupakan tipu muslihat dalam kehidupan kita. Makanya kita harus berdoa dengan bertekun. Dan kemudian dikatakan Rasul Paulus berdoa dengan berjaga-jaga. Artinya waspada saudara, dan bersiap senantiasa. Arti daripada kata ini dalam pengertian bahasa Yunani adalah seperti kapal di dermaga yang siap-siap selalu berlayar, setiap saat siap berlayar untuk menolong, untuk kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, maju dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, apapun keadaan hidup kita saat ini, ya kita banyak masalah. Justru ketika kita banyak masalah, hati-hati, iblis sedang berusaha menggerecoki kita, membuat kita tidak berbuah dalam kehidupan kita. Kita harus bertekun dan berjaga-jaga dalam kehidupan doa kita. Secara nyata kehidupan doa kita harus kita perhatikan. Masalah waktu, masalah hati kita, masalah disiplin kita. Kalau tidak kita memiliki waktu, disiplin, dan hati yang benar-benar berdoa dengan bertekun dan waspada, banyak hal akan mencuri perhatian kita, mencuri hati kita, banyak hal akan mencuri waktu kita, dan kemudian kita tidak disiplin lagi. Sehingga apa yang dinasihati Rasul Paulus untuk bertekun dan bersungguh-sungguh sudah tidak ada lagi dalam kehidupan doa kita. Saudara dan saya, kita semua tahu doa adalah channel kita dengan Tuhan secara langsung. Doa adalah nafas iman kita. Doa adalah ketika kita mendengarkan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini ada kebiasaan yang dilakukan setiap hari pada gereja mula-mula, pada jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi dan menantikan Yesus pada saat itu. Saudara mengasihi Yesus, kita bersyukur hidup kita adalah di tangan Tuhan, kita menantikan Tuhan Yesus. Tidak hanya kita bertekun dalam pengajaran dan persekutuan, tetapi juga di dalam doa kita. Itu adalah tanda orang-orang percaya, yaitu doa dipenuhi dengan ucapan syukur. Rasul Paulus menasihati supaya kita mengerti
hidup kita, penantian kita, apapun yang mengganggu kita hari-hari ini, kita bersyukur Tuhan menyertai kita, Tuhan mengawal kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Naikkan ucapan syukur di dalam doa, sehingga Tuhan memberikan kekuatan dan keyakinan di dalam kuasa-Nya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, agar kami Tuhan, jemaat yang sudah Engkau selamatkan Tuhan, kami boleh bersyukur senantiasa atas hidup kami, dan juga kami berdoa Tuhan, bahwa setiap jemaat-Mu untuk setiap hari disiplin Tuhan, membawa hati kami menginginkan Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan, hidup iman kami full charge Tuhan, hidup iman kami Tuhan, full koneksi terhadap Engkau Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kemenangan yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, berdoa di dalam ketekunan dan kewaspadaan.